Semakin merasa pintar, semakin sulit otak berkembang. Dalam jurnal ilmiah Cell, Martin Schwartz mengungkap bahwa para ilmuwan hebat justru sangat nyaman merasa bodoh. Bukan karena rendah diri, tapi karena kebodohan membuka ruang untuk penemuan dan eksplorasi. Jawaban itu bukan soal kebenaran, tapi refleks sosial yang tertanam kuat. Kita takut terlihat bodoh. Masalahnya, saat otak berhenti jujur soal ketidaktahuan, saat itu juga kemampuan belajar melambat. Stuart bahkan menyebutkan ignorance sebagai bahan bakar utama dari semua penemuan besar dalam sains. Saat seseorang bertanya, ngerti nggak? Kita cenderung menjawab, ngerti dong, meskipun dalam hati sebenarnya setengah ragu. Lihatlah cara anak kecil belajar. Mereka tidak segan bertanya hal paling sepele sekalipun. Tapi semakin dewasa, kita menyembunyikan pertanyaan demi terlihat cerdas. Akibatnya, kita tumbuh dengan wawasan tipis yang disusun dari asumsi, bukan dari eksplorasi dalam. Ketika kamu benar-benar paham sesuatu, kamu tahu di mana letak tidak tahumu. Ini disebut dengan conscious ignorance. Bogey Einstein. Yang penting bukan seberapa banyak kamu tahu, tapi seberapa dalam kamu mempertanyakan apa yang belum kamu mengerti. Tapi cara berpikir seperti ini membuatmu terjebak di zona aman dan tidak berkembang. Orang jenius tidak cari pengakuan, mereka cari pemahaman. Orang jenius tidak malu mengulang pertanyaan dasar. Justru disitulah mereka menemukan celah yang luput dari orang yang sok tahu. Kebodohan diartikan sebagai ketidaktahuan aktif. Dengan menyadari wilayah ketidaktahuanmu, kamu bisa menarget belajar secara lebih tajam dan mendalam. Dalam buku Ignorant, Firestein menjelaskan bahwa kebodohan ilmiah bukan tentang tidak tahu dan pasrah, tapi justru tentang tahu bahwa tidak tahu dan menganggap itu sebagai pintu. Dan kalau kamu kenal seseorang yang sedang minder merasa nggak paham, bagikan tulisan ini. Mungkin dia tidak kurang cerdas, hanya sedang ada di jalur jeniusnya. Jenius bukan tentang tahu segalanya, tapi tentang bersahabat dengan ketidaktahuan dan menjadikannya bahan bakar. Misalnya, penemuan DNA tidak lahir dari pengetahuan sempurna, tapi dari kejujuran akan kebingungan tentang struktur kimia kehidupan. Orang jenius mencintai pertanyaan lebih dari jawaban Einstein. Punya kutipan yang terkenal, I have no special talents. I am only passionately curious. Merasa bodoh adalah sinyal kamu sedang berada di zona tumbuh dalam esainya. Schwartz menulis bahwa saat mahasiswa baru merasa bodoh saat masuk lab riset, itu pertanda mereka sedang ada di batas kemampuan lama menuju kemampuan baru. Malu terlihat bodoh justru membuat kamu stagnan. Kebanyakan orang belajar hanya sampai tahap tahu cukup buat nggak kelihatan bodoh. Semakin kamu sadar kebodohanmu, semakin kamu bisa memetakannya. Peta pemahaman dibangun bukan dari apa yang kamu tahu, tapi dari apa yang kamu tahu bahwa kamu belum tahu. Jadi, kalau kamu merasa bodoh saat membaca topik baru, itu bukan kelemahan, itu sinyal bahwa otakmu sedang membuka pintu. Kalau kamu merasa tulisan ini mengubah cara kamu memandang belajar, tulis di komentar. Pelajaran apa yang paling bikin kamu merasa bodoh tapi justru membuat kamu tumbuh?